mung iso bayangke kabeh kenangan kowe tak boncengke turut dalam kekepanku tanah saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya. Wis cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Rumah Taman. Nah, channel yang akan membahas tentang seputar peragroneman yang ada di Nusantara pastinya. Oke, pagi-pagi yang sangat cerah ini, cerah benderang ini bosku. Pokoknya panas ya di sini, ini nggak mendung, nggak hujan. Alhamdulillah cerah banget. Kali ini saya mau berbagi pengalaman ya bosku, berbagi pengalaman. Jadi di video kali ini berbeda sama video biasanya. Biasanya kan saya mereview aglonema yang ada di lapak-lapak punya teman-teman daerah Magelangan. Nah, di video kali ini berbeda. Kali ini saya mau mencoba atau berbagi ya, mencoba untuk berbagi pengalaman saya untuk memperbanyak aglonema dengan cara memotong bonggol atau cacah bonggol ya. Kebetulan ini kan saya ada beberapa yang dewasa siap induk ini udah siap kita potong. Nah, ini ada beberapa, kita nanti kasih contohnya. Dan ini benar-benar pengalaman saya sendiri ya, menurut saya, dan ini ala-ala saya sendiri. Jadi memperbanyak aglonema itu juga setiap orang per orang itu berbeda-beda, ada metodenya sendiri-sendiri. Nah, kalau yang saya mau jelembrengan ini pure metode saya sendiri yang biasa saya gunakan, yang biasa saya gunakan untuk memperbanyak aglonema yang ada di sini. Nah, pokoknya cara ini ala pure saya sendiri. Mungkin teman-teman Rumah Taman nanti bisa ditonton videonya bagaimana, bisa buat referensi juga, bisa buat ya pengalaman kita bareng-bareng, kita sama-sama belajar bosku. Saya juga masih belajar, kita pokoknya belajar bareng untuk merawat aglonema supaya dunia peraglonemaan semakin ramai, semakin gencar, semakin mantap, semakin banyak yang suka dengan aglonema, semakin banyak yang mencintai aglonema ya, semakin banyak juga yang suka merawat atau gemar merawat aglonema ini biar mantap pokoknya. Oke. Buat teman-teman Rumah Taman juga, sebelum kita mulai ke videonya, silahkan subscribe dulu channel Rumah Taman, like juga video ini, share ke teman-teman jika bermanfaat, terus aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman Rumah Taman tidak ketinggalan kalau ada updatean video terbaru dari Rumah Taman. Nanti kalau udah aktifkan tombol lonceng, bakal ada pemberitahuan di handphone teman-teman Rumah Taman semuanya jika ada penguploadan atau video terupdate dari Rumah Taman. Oke, tanpa bertele-tele ya, kita nanti mau masuk ke videonya, langsung gas, kita eksekusi aglonya, cekidot ke videonya, cul. Oke, kita masuk ke videonya ya. Oke, mungkin teman-teman Rumah Taman juga udah tahu lah, mungkin udah menonton atau udah pengalaman sendiri cara memotong bonggol, cara memperbanyak aglonema dengan cara mencacah bonggol atau dengan metode cacah bonggol. Nah, kebetulan di pagi hari ini saya ingin memotong bonggol. Tapi kalau ini kan cuma video tutorial ya, tutorial atau cara lah. Enggak tutorial sih. Sharing bukan tutorial tapi sharing. Nah, di pagi hari ini kebetulan saya mau sharing ke teman-teman Rumah Taman semuanya. Benar-benar ini pure pengalaman saya sendiri dengan metode saya sendiri ya. Jadi setiap orang saya sampaikan lagi, setiap orang memperbanyak aglonema itu berbeda-beda metodenya dengan caranya mereka sendiri-sendiri. Nah, dengan salah satu cara saya ini, saya ingin sharing ya, atau ya istilahnya itu berbagi pengalaman kepada semua teman-teman Rumah Taman. Pasti teman-teman Rumah Taman juga lebih banyak yang lebih jago dari saya itu pasti banyak banget. Dan saya senang sekali karena teman-teman Rumah Taman itu benar-benar sekarang udah menjadi pecinta aglonema yang sangat solid, mantap. Saya benar-benar bangga banget, saya benar-benar wah, pokoknya well grubet kayak. Oke. Kita mungkin langsung masuk ke videonya. Dan mau saya sampaikan juga, kalau saya ya, ini kan yang saya seperti bilang tadi ya, kalau saya memotong bonggol itu seharusnya biasanya malam hari.
Karena apa? Karena malam hari itu cuacanya yang sejuk, dingin, tidak panas, biar mengurangi kesetresan pada pohon yang setelah kita potong gitu ya. Kalau ini kan pagi ya, sebenarnya ini nggak recommended, tapi ini hanya cuma sebagai cara atau contoh saja ya, nggak apa-apa kalau buat contoh. Tapi nanti buat teman-teman rumah taman yang ingin memotong bonggol, usahakan pada sore hari atau pada malam hari. Malam hari kalau saya lebih bagus karena benar-benar udaranya yang dingin, tidak ada sinar matahari, nggak panas gitulah pokoknya. Nah gitu, nanti buat teman-teman rumah teman jangan ikut-ikut pagi gitu ya. Kalau pagi panas seperti ini sebenarnya kurang recommended. Walaupun bisa nggak apa-apa, tapi kurang recommended aja gitu aja. Yang bisa, kalau bisa malam motong bonggolnya gitu, biar lebih cuacanya tuh dingin, suasana dingin, udara yang enjoy gitu kayak. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Jadi di video kali ini kita judulnya mengeksekusi bonggol. Nah, yang pertama kita siapkan adalah alatnya. Alatnya ini ada pisau ya, pisau. Kalau ini saya kayaknya pisau untuk buah sebenarnya ya. Kayaknya kayak pisau untuk buah ini sebenarnya. Ini stainless steel ya, bahannya itu pisaunya stainless steel. Dan untuk mereknya saya sebutkan juga supaya teman-teman rumah taman juga tahu. Untuk mereknya ini menggunakan merek Victorinox. Victorinox itu kayaknya kebanyakan pisau buah itu dari Italia pemana. Waduh, kayak kalau dulu kan pernah itu tahu karena punya teman koki ya masak-masak itu. Victorinox itu yang buat buah katanya gitu, karena stainless steel dan landep bahasa Indonesia ini tajam. Nah gitu. Oke, yang kita siapkan adalah pisaunya harus steril, stainless steel karena nggak berkarat ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Kalau berkarat kan nyamari bosku, kena kaki kita aja bisa tetanus, apalagi ke bonggol aglonema yang seperti itu. Aduh ya kasihan. Nah kalau stainless steel kan bebas dari karat. Oke, cukup jelas untuk alatnya. Mungkin kita juga menyiapkan fungisida juga atau antrakol. Kalau saya menggunakan merek ini antrakol atau fungisida ya, ini untuk menghilangkan atau mengurangi jamur bakteri jahat yang bisa membusukkan bisa membusukkan bonggol, bisa melonyotkan bonggol. Nah itu untuk mengurangi itu fungisida dan antrakol ini. Mungkin teman-teman rumah taman juga udah tahu sama fungisida ini. Nah gunanya fungisida itu nanti untuk mengolesin bagian bonggol yang setelah kita potong tadi kan, itu bonggolnya kita potong, nanti kan luka. Nah itu pas lukanya itu dikasih antrakol, diolesin antrakol supaya bakteri jamur-jamur itu pada hilang, pada dinetralkan sama fungisida tersebut, jadi lebih steril gitu ya. Oke, tanpa bertele-tele mungkin kita langsung eksekusi aja. Ini ada ini buat contoh juga ya, ini buat contoh aja ya. Ini ada aglonema black post. Ini black post ini udah dewasa, siap induk ini ya, udah siap induk. Terus kebetulan ini benar-benar udah siap potong karena bonggolnya tuh panjang bosku. Kayak saya tuh suka memotong bonggol. Kalau saya benar-benar saya suka memotong bonggol karena memperbanyak aglonema dengan cara memotong bonggol itu menurut saya gimana ya? Selain menyenangkan juga lebih cepat. Lebih cepat gitulah pokoknya. Nah untuk kita eksekusi saat ini pokoknya langsung das caranya menurut saya loh ini ya, ini sharing deh ya. Menurut saya seperti ini kira-kira bosku. Saya adunkan dulu. Kok mah ngadeg mah munggah. Nah set ini ya, seperti ini lebih cetar, lebih mantap. Awas maaf goyang-goyang, ini emang mejanya agak goyang-goyang ke jiwa saiki bosku. Nah untuk memotong bonggol atau mengeplas bonggol ini, kalau saya bosku, kayak pengalaman saya sendiri atau pengalaman saya pribadi, kalau yang tanpa daun pancing itu minimal 2 ruas ya. Apalagi kalau bonggol telanjang. Bonggol yang dimaksud bonggol telanjang itu bonggol tanpa daun pancing, bonggol tanpa akar. Kan ada itu kadang. Nah seperti ini kira contohnya yang bonggol bawah ini loh. Yang bonggol bawah ini kan tanpa akar ini. Nah ini usahakan 2 ruas saja. Aduh nggak kelihatan ya ketutupan akar. Nah ini kan bonggol telanjang nih yang bawah ini. Jadi tanpa akar, tanpa daun pancing ya, bonggol telanjang. Usahakan 2 ruas, jangan 1 ruas. Kalau 1 ruas itu persentase hidupnya lebih sedikit, lebih gampang loncat gitu karena pengalaman saya juga. Nah usahakan 2 ruas.
2 ruas itu 1 2 ros ya, ros atau ruas. 1 2 2 ros ya. Dan memotongnya jangan pas ruasnya, tapi memotongnya pas di antara ruas. Jadi di tengah antara ruas ya. Di antara ruas ini kan 1 2 ruas. Nah, motongnya pas tengah-tengahnya. Pas tengah-tengahnya kita potong, kita gres gitu pokoknya dengan santai. Nah, kita lihat ada mata tunas lagi nggak di belakang. Kalau nggak ada, ya kita motongnya kalau bisa pas di atas mata tunas yang ini. Ini kan ada mata tunas, kelihatan nggak tuh? Kok malah ketutupan akar ya? Nah, ini ada mata tunas, kita motongnya pas di atasnya sini, atas mata tunasnya, biar mata tunasnya nggak kekupras gitu. Kita langsung eksekusi aja, langsung les-les, del-del. Nah, tapi santai aja, nggak usah kemerungsung motongnya. Pokoknya motongnya cuma ditancepin aja. Ini pisaunya kan tajam nih, udah tajam. Cukup mau cul. Nah, cukup di celes gitu aja sekali, celes langsung ditekan pelan-pelan di gini. Nah, kayak digoyangnya cuma gini-gini, goyang-goyangin. Nah, gini-gini sama ditekan ke bawah dan udahlah kepotong seperti ini. Nah, ini bonggol telanjang ya, bonggol telanjang karena akarnya juga udah nggak terlalu baik juga ini. Nah, ini bonggol telanjang saya potong 2 ruas. Ini mohon maaf kalau tangan saya kotor nih, kukunya juga hitam-hitam karena memang ngemeknya atau ngemek-ngemeknya itu ngemek media terus. Nah, ini 2 ruas ya, 1 2. Dan memotongnya saya di antara ruas, di tengah-tengah antara ruas ini. Nah, ini di antara ruas ya, ini bekas potongannya. Oke, seperti itu pemotongannya. Dan kita bakalan coba nih bosku. Ini kan saya lihat bonggol ini, bonggol black post ini akarnya lebat banget nih. Nih yang bawah-bawah ini kan lebat-lebat banget. Saya juga akan memotong 1 ruasnya ya, 1 ruasnya seperti apa. Pemotongan 1 ruasnya kebetulan ini sudah ada mata tunas aktif juga untuk black post yang ini, yang di sini ini bonggolnya ini ada mata tunas aktifnya. Duh, nggak kelihatan ya mata tunas. Kelihatan ya mata tunasnya. Nah, ini saya mau potong 1 ruas dengan akar. Karena gini bosku. Nah, bonggol telanjang sama bonggol berakar itu pertumbuhannya itu lebih cepat bonggol yang berakar gitu. Kalau bonggol bener-bener telanjang, contohnya ini saya pun juga ada nih, saya tadi udah ngetok juga nih bonggol yang telanjang, pure telanjang. Nah, ini bonggol telanjang yang seperti ini ya, ini 2 ruas harus nih. Nah, kalau bonggol yang telanjang sama bonggol yang berakar, pertumbuhannya itu lebih cepat bonggol yang berakar, dan persentase hidupnya lebih tinggi bonggol yang berakar daripada bonggol yang telanjang seperti ini. Makanya kalau bonggol telanjang wajib minimal 2 ruas biar lebih aman, 2 ruas ya. Nah, kalau saya juga pernah memotong bonggol 1 ruas itu tapi dengan akar, itu juga alhamdulillah jadi hidup juga. Nah, ini kebetulan saya juga mau 1 ruas juga nih bosku. Ini 1 ruas saja karena akarnya juga mantap banget, well grumbet banget akarnya. Jos, kita langsung eksekusi seperti tadi motongnya. Kelihatan nggak ya kira-kira ya? Nah, pokoknya motongnya cuma ditekan aja ke bawah, sekali tekan. Nah, nguntil-nguntil apa ini? Nguntil-nguntil pisaunya cuma gini sama ditekan ke bawah, pelan-pelan, santai, enjoy, badai, pokoknya nggak usah grogi, pelan-pelan aja, nggak usah kemerungsung. Nah, ini udah kepotong lagi seperti ini kira-kira. Nah, kali ini kan berakar banyak nih bonggolnya. Nah, ini 1 ruas nih bosku, saya berani 1 ruas kalau akarnya banyak seperti ini. Oke, mantap ya, kira-kira seperti ini. Dan hasil potongan atau pucuknya ini bakal saya tanam lagi. Saya menyisihkan segini nggak apa. Ada yang petani-petani yang udah handal, udah hebat-hebat itu ya sampai habis. Kadang bonggol telanjang aja 1 ruas. Kalau petani-petani yang udah mantap, kalau saya kan belum mantap banget ya. Ya belum mantap kalau saya mah, belum mantap, masih belajar juga. Kalau saya seperti itu, 2 ruas minimal kalau tanpa akar. Nah, kalau ini petani udah dibabat habis ini pakai daun pancing gitu. Kalau saya ini mau saya tanam lagi dan ini masih berakar banyak, alhamdulillah nanti bisa tumbuh dengan sempurna, dengan sehat, pokoknya bismillah. Oke. Dan kita langsung masuk ke bagian pengantrakolan ya, atau memfungisida bonggol yang setelah kita potong-potong ini. Nanti kita langsung gas seperti apa caranya, dan ini menurut saya sendiri, menurut saya pribadi. Oke, kita masuk ke videonya. Pengantrakolan. Oke, kita masuk ke pengantrakolan atau memfungisida bonggol yang sudah kita potong tadi. Nah, ini kan bonggol yang udah kita potong tadi, ini bekas lukanya. Pokoknya setiap bekas luka harus dikasih fungisida atau antrakol.
gitu pokoknya bosku. Nah ini kan antrakolnya ini ya, atau fungisidanya anti jamur, anti bakteri, anti mainstream. Nah untuk antrakolnya tadi udah saya campur dengan air, jadi airnya sedikit aja. Kalau bisa kental seperti ini ya, apanya fungisidanya bisa menjadi kental seperti ini kental ini bosku. Nah ini kental, kalau kental ini bisa kelet di apa, bonggol. Kelet bahasa Indonesianya apa mas? Lengket ya, bisa lengket. Oke mantap. Nah kira-kira seperti ini bosku untuk penyampuran antrakol atau fungisida dengan air. Jadi ini tadi udah saya campur dengan air ya, airnya air biasa, enggak air yang neko-neko, air biasa. Nah ini udah saya campur-campur, udah mantap-mantap pokoknya ini bosku. Jos. Oke, kita langsung masuk ke pengantrakolan. Setelah kita udah campur rata seperti ini, nah kita tinggal mengoleskan antrakol di bagian bonggol yang kena luka ini ya, yang setelah tadi kita potong. Gampang saja, kalau saya biasa pakai tangan aja gini. Nah gini diset. Nah tinggal gini aja bosku. Nah gini. Yang satunya lagi bawahnya kan juga luka. Pokoknya setiap luka harus kasih seperti ini, karena luka kalau tidak diobati juga kelek-kelek bosku, sakit. Kita juga gitu, tanaman juga gitu pastinya. Nah ini juga yang bekas tadi, ini juga kita oleskan. Pokoknya oleskan semua bekas luka, bekas potongan harus diolesi dengan fungisida ini atau antrakol. Nah kira-kira seperti ini pengantrakol prosesnya, dan tempatnya harus bersih ya, harus steril juga biar lebih aman, mengurangi resiko cedera pada bonggol biar nggak lonyot. Kalau ini kan udah dikasih antibakterial seperti kan lebih aman, lebih steril. Nah setelah ini belum masih ada. Kira-kira caranya seperti ini. Nanti buat teman-teman jika kurang jelas, kurang detail penjelasan saya, bisa ditanyakan kembali di kolom komentar, bakalan saya jawab satu persatu. Saya itu telaten membalas komentar-komentar dari semua teman-teman rumah taman. Kental seperti ini, walah jangan kayak sun kok bubur. Oke, dan jangan lupa untuk tadi yang indukannya yang tadi dipotong, ini juga dikasih antrakol wajib, karena dia udah karena tergores sebuah pisau yang ini marah kita orang kamera ya, ini ya udah pokoknya sama, intinya sama-sama dioleskan gitu. Ini juga yang tadi kita dioleskan gini aja, ini tinggal nunggu kering. Jadi kan ini udah teroleskan semua yang bekas lukanya, berarti tinggal nunggu kering, kira-kira setengah jam itu udah kering. Kalau belum kering diangin-anginkan aja, yang penting jangan dijemur, yang penting angin-angin aja, angin-angin nanti kering sendiri. Kalau udah kering baru ditanam. Jangan usahakan kalau masih basah seperti ini jangan ditanam dulu, biar benar-benar bakterisida atau fungisidanya itu benar-benar melekat dulu, benar-benar membius perasaan si bonggol dan tanaman ini, biar lebih mantap jiwa pastinya. Nah seperti ini ya, ini ditunggu sekitar setengah jaman lah, udah kering nanti baru ditanam lagi. Bonggolnya juga begitu, nanti setengah jam kalau udah kering fungisidanya baru ditanam lagi. Nanti kita kasih penjrembrengan tentang penanamannya juga. Oke, kita tunggu dulu biar kering. Jos. Oke, kita langsung masuk ke penanamannya. Nah ini bonggol yang tadi selesai kita potong dan selesai kita antrakoli atau fungisida ya, sudah kita fungisida juga, dan ini udah kering bosku. Nih ini udah kering, dan ini tadi pucukannya yang nanti kita tanam juga, ini juga udah kering. Nah berarti menandakan dia udah siap untuk ditanam. Nah nanti untuk menanamnya boleh tidur begini, boleh naik begini, berdiri begini. Yang penting kalau bonggol bawah ya bawah, kalau bonggol atas ya di atas gitu ya. Yang penting jangan kebalik gitu, jangan terbalik. Oke mantap. Oke mungkin langsung gas aja ya, langsung gas eksekusi untuk pembonggulannya kita langsung eksekusi bosku, biar buat biar das calcel. Nah, untuk sebelum kita tanam, siapkan dulu untuk yang pot ukuran segini ini untuk yang menanam bonggol.
Nih, ini bekas bonggolan juga, yang bonggolannya udah saya pindah ke media yang asli ya. Ini juga dulu bekas untuk menanam bonggol. Dan untuk yang pucukannya, ini untuk yang buat pucukannya, ini kita tanam di, kan ini udah berakar nih. Kalau berakar nggak masalah, pakai pot yang langsung gede nggak apa-apa. Yang maksudnya yang seukurannya lah, yang penting nggak gede banget, nggak kecil banget, yang seukuran. Pokoknya yang pas saja untuk ukuran pohon dan akar seperti ini. Tapi kalau umpamanya ya ini motongnya nggak ada akarnya atau pucukannya nggak ada akarnya, itu usahakan menanamnya pakai pot yang kecil aja karena program akar, karena belum ada akarnya. Umpama ya, ini umpama kalau ini nggak ada akarnya. Kalau ini udah ada akarnya, dengan ditanam di pot yang sesuai dengan ini aja postur dan akarnya seperti ini. Saya menggunakan pot yang bekasnya ini juga karena dia masih berakar dan akarnya cukup lebat ya. Oke, yang pertama tadi pot udah. Terus untuk medianya, nah ini mungkin teman-teman rumah taman bertanya-tanya untuk medianya itu apa sih untuk bonggol itu ya. Nah, kalau saya ini bosku, kelihatan nggak ini? Bentar, kalau saya ini, nah ini kalau saya memakai lumut atau moss ini moss dari kayak pohon-pohon pinus ya, pohon-pohon pinus seperti itu kan, ada itu di kayak kebun pinus gitu kan. Nah itu yang menempel-nempel di pohonnya, jadi lumutnya yang begitu ya, nggak bukan lumut yang di semen atau yang digenting, itu bukan yang seperti itu, tapi lumut yang di pohon-pohon pinus seperti ini. Dan usahakan untuk lumutnya itu yang kondisi masih fresh, segar seperti ini ya, masih fresh, masih segar nih. Dan ini tidak basah tapi lembab gitu ya. Ini enggak basah tapi lembab bosku. Ini lembab nih. Ini lembab, enggak kering, enggak basah tapi lembab gitu. Ayem di mek gini ayem, adem. Oke, untuk medianya ini untuk bonggolnya. Tapi untuk media yang ini, media kalau biasanya kalau menanam pucukan yang selesai kita bonggoli tadi, kalau masih berakar seperti ini, saya medianya pakai media aslinya yang ini. Media sebelum dipotong. Nah aslinya tetap saya pakai aslinya dengan pot yang aslinya, media aslinya sebelum kita potong masih saya pakai, dengan catatan dulunya atau sebelum dipotong bonggolnya tidak terkena spot atau penyakit yang lainnya. Yang penting media juga masih bagus, media masih baik, media masih pokoknya masih bagus lah, belum terkena bakteri apapun, belum terkena penyakit apapun lah, pokoknya gitu. Kalau mau pakai media yang bekasnya ini ya, mau yang bekasnya ini kemarin atau sebelum kita potong. Nah dan catatan juga kalau mau pakai media yang itu, yang seperti bilang tadi, yang seperti saya bilang, kalau mau pakai media yang bawaannya ini ya dengan catatan itu tadi, pohonnya yang ini tadinya harus benar-benar masih sehat, masih segar, nggak ada terkena spot, nggak ada terkena bakteri dan lain sebagainya. Pokoknya dan media harus masih yang bagus. Kalau medianya udah jelek dan wayai ganti media, ya ganti aja dengan media baru. Kebetulan yang saya punya ini, yang saya pakai ini, medianya masih sangat bagus ya, masih sangat bagus. Nanti saya jailbreak juga, masih sangat bagus. Jadi saya pakai lagi karena dengan media yang sudah dipakai dalam kondisi masih bagus juga, nanti lebih, kalau menurut saya ya, saya juga sering begitu. Saya aplikasikan begini karena pertumbuhannya atau pemapanannya ya, jadi pohon itu mapannya cepat gitu loh, karena dia udah ini mediaku gitu loh. Maksudnya pohon itu juga bisa begitu cepat karena memang ya nanti ini juga mungkin merasakan kayak kita ya, ini mediaku kemarin, jadi udah nyaman gitu loh, udah nyaman sama yang dulu gitu. Saya udah nyaman sama yang udah terbiasa gitu lah ya, karena emang kalau udah terbiasa kan nyaman ya. Nah gitu. Catatan itu tadi, medianya masih bagus, masih baik, masih selayaknya untuk digunakan lagi, dan pohonnya ini tadinya tidak terkena bakteri atau penyakit atau spot merah sejenisnya seperti itu. Oke, kita langsung eksekusi untuk penanamannya. Kita tanam untuk bonggolnya dulu ya. Untuk bonggolnya dulu kita tanam seperti ini bosku. Kita siapkan mossnya dulu tadi, saya ambilkan dulu nih mossnya. Nih kita tumplekan ke sini dulu. Tumplekan, nah saya tak tatani dulu bosku. Kita net aja nggak apa-apa, kalau saya biasanya saya net gini. Soalnya kan moss ini kayaknya itu gimana ya, longgar banget. Kalau nggak dinet itu terlalu gimana ya, nggak bisa. Iya, walaupun dinet atau ditekan-tekan seperti ini tetap poros kalau moss itu. Soalnya dia kan celah-celah antara
mossnya itu kan nanti tetap besar-besar, apalagi kalau nggak dinet. Kalau nggak dinet menurut saya kurang. Nah, kita diukur dulu seperti ini caranya, cuma seperti ini. Nah, dinet-net seperti ini. Nah, ini posisi atas ya, harus posisi pada posisi atas biar nanti ya tumbuh ke atas gitu ya, nggak kebalik gitu maksudnya. Kalau kebalik ya payah kalau kebalik. Oke ya, kita langsung gas, kita tanam. Kamar kebalik bosku, gini ya. Oke, setelah penanaman selesai, kita langsung terangkan juga untuk setelahnya gimana gitu ya. Setelahnya ya udah gini aja. Untuk pucuknya tadi yang kita tanam, ini juga nggak perlu disungkup karena dia udah membawa akar juga. Medianya juga media aslinya ya, media yang tadinya atau yang sebelumnya kita potong tadi. Udah ginikan aja, nanti kita tinggal siram aja. Kalau untuk pucuknya saya langsung siram, tapi kalau untuk bonggolannya seperti ini, saya menyiramnya biasanya setelah 1-2 harian baru saya siram air biasa, enggak saya pakai vitamin-vitamin lainnya, saya enggak pakai. Contohnya kayak bonggol-bonggol yang udah tumbuh ini, sekitar saya tanam itu kayak mana ya yang udah biar itu ya. Nah, ini apa ya? Atau yang mutiara, ini mutiara. Nah, ini contohnya ini. Mungkin agak dekat biar kelihatan tunasnya. Nah, ini sekitar belum ada 1 bulan dia udah tumbuh tunas dengan penanaman ya seperti tadi ya, persis seperti yang saya gamblangkan tadi. Ini alhamdulillah sebelum belum 1 bulan sudah bertunas. Ini ada tulisannya ini 14 Desember. Sekarang baru tanggal berapa Januari itu ya. Nih tulisannya. Menanamnya 14 Desember. Sebelum 1 bulan dia udah bertunas seperti ini. Ini juga sama, pokoknya kalau saya menyiramnya setelah saya tanam tadi 1-2 hari baru saya siram gitu ya. Jadi nggak langsung saya siram hari ini juga, nggak setelah tanam nggak. Kalau untuk bonggolannya gitu, mantap, jos. Nah, ini contohnya, contoh saja. Dan oke, kita langsung yang tadi ya, kita bahas yang tadi. Nih, untuk yang bonggolan juga, nah, yang seperti kita lihat di depan kita ini ada beberapa bonggolan yang saya taruh sini. Ini tuh nggak saya sungkup semuanya ya, sama kayak mutiara barusan, dia juga nggak saya sungkup dari awal sampai sekarang. Saya nggak pernah pakai B1 atau vitamin lainnya, saya nggak pakai. Ini benar-benar siram ya, siram lumrahnya kayak kita menyiram aglo gitu. Biasanya ya kalau udah kelihatan kayak kering-kering itu baru saya siram. Kalau masih basah-basah nggak saya siram. Ya lumrahnya kayak tanaman udah hidup gitu saja kalau saya nyiramnya. Saya nggak nyungkup juga, nggak semprot-semprot berapa vitamin B ini, saya nggak pernah pakai itu malahan. Cuma air biasa aja gitu ya. Nggak pernah saya semprot lainnya. Untuk bonggolnya ini saya nggak, cuma air biasa. Oke. Nah, kan ini bonggol yang tadi ya, bonggol yang tadi yang udah kita tanam tadi. Ya udah kita taruhkan sini aja. Biasa kita taruh gini, udah ditaruh, sampun ditunggu sampai 1-2 hari baru kita besok siram gitu. Baru disiram. Nah, tapi kalau untuk pucukannya atau yang tadi udah kita potong, ini biasanya langsung saya siram gitu ya, biar dia lebih segar, langsung dapat nutrisi. Nah, gitu ya. Kita langsung siram aja. Penyiramannya juga seperti lumrahnya kita menyiram aglo biasa gitu ya. Nih, kebetulan saya pakai gembor ini bosku. Kalau di daerah teman-teman rumah taman namanya apa? Kalau di sini namanya gembor. Alat untuk menyiram. Ini menyiram lombok juga bisa, menyiram sawi juga bisa, menyiram aglo juga bisa. Nih, multifunction ya. Gembor ini sangat membantu. Dan saya untuk menyiramnya juga warak-warak gini. Tuh, seperti yang pernah Mas Andi sampaikan ya, Mas Andi Klanur Seri itu juga pernah menyampaikan kalau menyiram aglonema itu usahakan sampai kuning-kuning yang larut di bawah pot itu sampai hilang, sampai tergantikan warna putih airnya. Nah, tadi kan udah kuning-kuning nih, sekarang udah mulai putih tuh air-air yang di bawah yang larut di bawah pot itu kan sekarang udah putih-putih itu tuh. Udah nggak kuning lagi ya. Ini menandakan dia udah mantap, dah jos. Warak sisan bosku lek nyirami, mantap sisan. Oke, mungkin cukup, udah jos. Kita sekalian wisoh juga. Nah, oke. Mungkin
cukup sekian dulu ya untuk pemaparan cara memotong bonggol atau memperbanyak aglonema dengan cara cacah bonggol. Mungkin ada kekurangannya, saya juga mohon maaf. Dan ini benar-benar tidak niat untuk mengajari, tidak, cuma ingin membagikan video atau pengalaman saya pribadi soal saya memperbanyak aglonema dengan cara mencacah bonggol dengan metode saya sendiri atau dengan cara ala-ala saya sendiri yang biasa saya terapkan di aglonema milik saya ini. Nah, mungkin nanti teman-teman rumah teman jika ada yang mau menambahkan bisa di kolom komentar, ada yang kurang atau mau dikritik saran silahkan, monggo di kolom komentar, boleh nanti bercoret-coret, atau mau teman-teman mau request saya mau bikin video apa lagi, boleh banget nanti request di kolom komentar. Oke, mungkin teman-teman rumah teman juga bisa atau punya ide-ide atau metode-metode yang lebih baik, yang lebih bagus juga bisa, nggak apa-apa. Bereksperimen itu perlu bosku, bereksperimen itu juga perlu karena selain menambah ilmu juga bisa menambah gimana ya, menambah kesan yang bagus juga ya. Karena kalau kita mencoba terus pertama gagal dan akhirnya berhasil, itu ada kepuasan tersendiri dan benar-benar puas banget ya. Kalau dari gagal terus jadi berhasil terus, itu memang memberikan kesan yang bangga, seneng gitu ya. Nah, pokoknya jangan lelah untuk mencoba, jangan pernah menyerah. Pokoknya merawat aglonema memang gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Kadang itu juga ID ini dengan ID ini penanganannya juga beda gitu ya. Memang aglonema itu seperti ini. Makanya memang ketertarikan orang kepada aglonema ya memang selain dengan warna ya memang cara merawatnya itu bikin gimana ya, bikin kita semakin telaten melakukan suatu, telaten itu teliti gitu ya, dengan hal-hal yang seperti inilah contohnya, salah satunya aglonema ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Ada salah kata mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan, ada penyampaian juga mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Nanti kalau ada yang kurang atau kurang sreg, boleh kritik saran di kolom komentar, boleh coret-coret. Terus nanti kalau teman-teman rumah taman mau request saya mau bikin video apa juga boleh komentar di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri dulu. Semoga teman-teman rumah taman yang selalu menonton channel ini, yang suka setia selalu mengikuti channel rumah taman, semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, cita-cita angan-angan yang lagi didambakan dan diinginkan semoga segera terwujud, tersampaikan, amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih, saya akhiri dulu. Jangan lupa subscribe, like, komennya juga, dan nyalakan tombol loncengnya supaya saya juga lebih semangat cari konten tentang peraglonema yang ada di Nusantara, dan channel ini lebih maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.